Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 289215018 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Hendra Permadi, STMM. Kali ini saya akan membahas indeks harga, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi. Yang pertama, indeks harga. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Ciri indeks harga yang pertama sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu, yang kedua didasarkan pada data yang relevan, ketiga ditetapkan oleh sampel bukan populasi, 4 perhitungannya berdasarkan ekonomi yang stabil, 5 metode yang sesuai dan tepat, keenam dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung dengan harga tahun dasar dikali 100. Jenis indeks harga yang pertama angka indeks harga, yang kedua angka indeks kuantitas, yang ketiga angka indeks nilai. Jenis indeks harga. Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang disusun dari periode ke periode dapat digunakan untuk mengetahui pola perubahan dari tahun ke tahun. Angka indeks kuantitas yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Angka indeks nilai menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode lain yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian antara harga dan kuantitas. Langkah penyusunan indeks harga. Pertama, menentukan tujuan, kedua menentukan cara pengambilan data, 3 memilih sumber data, 4 memilih tahun besar, kelima memilih metode perhitungan. Metode perhitungan indeks harga. Pertama, metode tidak tertimbang. Angka indeks harga, angka indeks kuantitas, angka indeks nilai. Metode tertimbang, agresif sederhana, last price, pace, Drobis and Bowley, Irving Fisher, dan Marshall Edge. Metode tidak tertimbang, angka indeks harga, angka indeks kuantitas, angka indeks nilai. Metode tertimbang, agregatif sederhana. Metode inflasi, gejala-gejala kenaikan harga barang-barang yang sifatnya umum dan terus-menerus. Penyebab terjadinya inflasi. Berikut penyebab inflasi. Hiperinflasi, inflasi yang mempunyai 50% per bulan, yang berarti adalah lebih dari 1% per hari. Bahaya hiperinflasi apabila diakumulasikan dalam hitungan bulan, tingkat inflasi ini dapat membuat peningkatan harga yang sangat luar biasa. Inflasi 50% per bulan dapat berimplikasi kepada peningkatan lebih dari 100 kali lipat terhadap tingkat harga dalam setahun, bahkan 2 juta kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun. Perhitungan inflasi. Contoh, pada akhir tahun 2017 indeks harga konsumen adalah 231 dan akhir tahun 2018 indeks harga tersebut 240. Berapakah tingkat inflasi pada tahun 2018? Tenaga kerja. Penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kemampuan: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, yang pertama tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Berdasarkan sifat, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Angkatan kerja
Penduduk yang berusia 15-65 tahun, kecuali penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa. Kesempatan kerja, jumlah lapangan kerja yang terdiri bagi masyarakat baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Masalah ketenaga kerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya: pengangguran siklikal, pengangguran normal atau friksional, pengangguran struktural, pengangguran teknodo. Berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, setengah menganggur. Kebijakan fiskal, langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan kebijakan fiskal: mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja, stabilitas harga, mengatur laju investasi, mendorong investasi sosial secara optimal, menanggulangi inflasi, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, meredistribusikan pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal: yang pertama, pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, anggaran belanja seimbang. Kebijakan moneter, tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter: yang pertama, mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai. Kedua, meraih perimbangan yang tepat antara perminat dan penawaran uang, menyediakan fasilitas kredit tepat bagi perekonomian, pendirian, pelaksanaan, dan perluasan lembaga keuangan, manajemen hutang. Instrumen kebijakan moneter ekspansif, kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan cadangan kas. Kebijakan moneter kualitatif, kebijakan kredit longgar selektif, himbauan moral. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.